Halo semua, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah melihat tugas video saya. Mohon dimaklumi bila ada kesalahan kata dan penjelasan. Perkenalkan, nama saya Tivara Devin Aneta, jurusan Ilmu Komunikasi dengan nomor induk 1101-2021 dan dosen pengampu saya Tri Oka Silva Kimiawan MIKOM. Dan di sini saya memberikan presentasi soal UAS dan jawaban UAS saya. Yang pertama, jelaskan perkembangan awal manajemen, manajemen ilmiah, dan manajemen modern. Yang pertama, kita akan bahas perkembangan awal manajemen. Sebenarnya praktik manajemen itu hampir sama tuanya dengan perkembangan peradaban, tapi studinya secara sistematik boleh dikatakan masih belum lama diterapkan. Sejarah yang pertama yaitu disebut perkembangan awal manajemen. Winardi mengatakan pada tahun 1900 peradaban kuno pada bagian barat Mesopotamia dan tulisan-tulisan orang Mesir kuno sekitar tahun 1200 sebelum Masehi menunjukkan sudah adanya pengetahuan serta penggunaan manajemen untuk mengelola soal-soal politik. Sejarah Yunani kuno dan kerajaan Romawi banyak memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen, terutama dalam pengelolaan persidangan di pengadilan, praktek pemerintahan, organisasi tentara, kesatuan usaha-usaha kelompok, dan pelaksanaan otoritas. Demikian pula organisasi gereja telah menggunakan struktur organisasi sedunia yang menyusun otoritas sendiri sebagai bukti penerapan manajemen sebagai pertengahan abad ke-18 juga menggunakan prinsip manajemen dalam meningkatkan produksi. Yang kedua ada manajemen ilmiah tahun 1900 sampai 1920. Dari pengalamannya, Frederick Winslow Taylor menyadari bahwa problem aktivitas yang sebenarnya berasal dari sikap tak acuh pekerja dan manajer. Sebagian sikap tak acuh tersebut timbul karena baik para manajer maupun para pekerja tidak mengetahui apa yang dinamakan kerja layak untuk setiap hari kerja dan upah layak untuk setiap hari kerja. Menurutnya, produktivitas merupakan kunci pemecahan bagi pencapaian upah lebih tinggi dan laba lebih besar. Taylor juga beranggapan bahwa para pekerja harus dipilih secara hati-hati dan cermat, dan setelah itu mereka perlu diberi pelatihan yang memadai untuk dapat bekerja sebaik mungkin. Taylor memandang bahwa kepentingan para pekerja, para manajer, dan para pemilik perusahaan harus dapat dipadankan. Yang terakhir ada manajemen modern Henry Fayol. Henry Fayol mengembangkan aktivitas manajerial yang mencakup teknikal atau produksi, komersial seperti membeli, menjual, dan menukarkan, finansial dalam segi mencari modal dan memanfaatkan secara optimal, kepastian seperti perlindungan harta kekayaan, accounting, dan manajerial yang dibagi dalam perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi. Soal nomor 2. Menurut Henry Fayol, ada 14 prinsip-prinsip umum manajemen atau General Principles of Management. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada pembagian kerja. Manusia memiliki keterbatasan dalam mengerjakan semua pekerjaan. Seperti keterbatasan pengetahuan, kemampuan, keterbatasan waktu, dan keterbatasan perhatian. Keterbatasan-keterbatasan inilah yang mengharuskan diadakannya pembagian pekerjaannya. Tujuannya untuk memperoleh efisiensi organisasi dan pembagian kerja yang berdasarkan spesialisasi sangat diperlukan, baik pada bidang teknis maupun pada bidang kepemimpinan. Yang kedua, kekuasaan dan tanggung jawab. Perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Misalnya, wewenang sebesar X, maka tanggung jawabnya juga harus sebesar X. Dan ketiga, ada disiplin. Sebaiknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya. Yang keempat, kesatuan perintah. Seharusnya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada seorang atasan juga. Tetapi seorang atasan dapat memberi perintah kepada beberapa orang bawahan.
Asas kesatuan perintah ini perlu karena jika seorang bawahan diperintah oleh beberapa orang atasan, maka pastinya akan bingung. Yang kelima, ada kesatuan perintah. Setiap orang atau sekelompok bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan, supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama. Bisa disebut dengan unity of command berhubungan dengan karyawan, sedangkan unity of direction bersangkutan dengan seluruh perusahaan. Yang keenam, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama dalam organisasi di atas kepentingan pribadi, misalnya pekerjaan kantor sehari-hari harus diutamakan daripada pekerjaan sendiri. Yang ketujuh, dari remuneration of personnel. Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal, baik bagi karyawan maupun pemilik perusahaan. Yang kedelapan, pusat wewenang. Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang. Artinya, wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagikan tanpa mengabaikan situasi-situasi khas yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. Centralism inilah yang sifatnya dalam arti relatif disebut bukan absolut atau mutlak. Yang kesembilan, hierarkis. Saluran perintah atau wewenang yang mengalir dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas, tidak terputus, dan dengan jarak terpendek. Maksudnya, perintah harus berjenjang dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah, dengan cara yang berurutan. Yang ke-10, order. Order asas ini dibagi atas material order dan social order. Artinya, keteraturan dan keterlibatan dalam penempatan barang-barang dan karyawan. Material order artinya barang-barang atau organisasi perusahaan harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Jangan disimpan di rumah, misalnya. Social order artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang spesialisasinya. Yang ke-11, keadilan. Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pemberian gaji dan jaminan sosial, pekerjaan, dan hukuman. Perilaku yang adil dan mendorong bawahan mematuhi perintah-perintah atasan dan gairah kerja. Jika tidak adil, bawahan akan malas dan cenderung menyepelekan tugas-tugas dan perintah-perintah atasannya. Yang ke-12, inisiatif. Menurut asas ini, seorang pimpinan harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif, dengan memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. Yang ke-13, ada asas kesatuan. Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik, sehingga terwujud kekompakan kerja atau teamwork dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Pimpinan perusahaan harus membina para bawahannya sedemikian rupa supaya karyawan merasa ikut memiliki perusahaan itu. Yang terakhir adalah kestabilan jabatan. Pimpinan harus berusaha agar mutasi dan keluar masuk karyawan tidak terlalu sering, karena akan mengakibatkan ketidakstabilan organisasi. Biaya-biaya semakin besar, dan perusahaan tidak mendapat karyawan yang berpengalaman. Pimpinan perusahaan harus berusaha agar setiap karyawan betah bekerja sampai masa pensiunnya. Jika karyawan sering berhenti, perlu mengadakan penyelidikan. Apa sebabnya? Apakah salahnya di mana? Apakah gajinya terlalu kecil? Apakah perlakuan yang kurang baik? Dan lain sebagainya. Yang ketiga, Brinklow tahun 1977 menyebutkan 6 aliran dalam pengambilan keputusan. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, ada aliran birokratik.
Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon bawah ialah melaporkan masalah, memberi informasi, menyiapkan fakta-fakta dan keterangan-keterangan lain kepada atasannya. Dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya, atasan tadi membuat keputusan setelah mempelajari semua informasi tadi. Yang kedua ada aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan dalam keadaan elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Sementara, manajemen sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga ada aliran hubungan kemanusiaan. Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik daripada lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu, seperti yang menimbulkan kepuasan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan, memperlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. Selain itu, kebutuhan dan keinginan anggota selalu dipertimbangkan dalam membuat keputusan dan bertindak. Yang keempat ada aliran rasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan atau input menjadi luaran atau output, dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Menurut aliran ini, suatu langkah kebijaksanaan akan terus berlangsung sepanjang itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada biayanya. Yang kelima ada aliran satisficing. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Para manajer sesungguhnya bermaksud membuat keputusan yang rasional, tetapi karena keterbatasan kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu, mereka memaksa mengambil keputusan dalam kondisi bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Yang terakhir ada aliran analisis sistem. Aliran ini percaya bahwa tiap masalah berada dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan, seperti terlihat pada kata-kata dalam kotak teka-teki, di mana setiap kata mempunyai kaitan dan dampak satu terhadap yang lain. Cornell mengatakan, tahun 1980, analisis sistem adalah suatu siklus dari sederetan aktivitas. Yang pertama, seperti merumuskan sasaran-sasaran. Yang kedua, merekayasa sistem-sistem alternatif untuk mencapai sasaran tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif-alternatif dengan mempertimbangkan efektivitas dan biaya. Yang keempat, mempertahankan semua sasaran dengan asumsi-asumsinya. Yang kelima, membuka alternatif-alternatif baru. Yang keenam, menetapkan sasaran-sasaran baru. Yang ketujuh, mengulangi langkah-langkah di atas sampai penyelesaian yang memuaskan. Soal keempat ada Greenberg 1997 mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak dan di pihak lain kepada manajemen puncak dan organisasi ini dinamakan tidak komit. Yang kedua sebaliknya individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Ketiga kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Kalau yang terakhir, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dengan atasan tetapi rendah kepada manajemen, puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi tetapi rendah ke kelompok kerja dan atasan dikenal sebagai komitmen secara global. Sampai di sini sekian presentasi soal dan jawaban UAS saya untuk memenuhi tugas akhir UAS di semester ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan God bless you.